Oke, ketemu lagi di Legend, program informatif seputar tempat, sosok, hingga kuliner yang penuh akan sejarah dan layak kita kulik. Hai Gen People, sekarang saya sudah berada di pabrik tahu yang super legendaris yang ada di Tangerang Selatan, namanya Napotet. Adanya udah dari tahun 1965 nih. Nah, pengen tahu nggak sih sejarahnya kayak apa? Kita kulik kali ya, yuk ikutin saya. Pabrik tahu Napotet merupakan pabrik tahu tertua yang berada di daerah Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan. Beruntung sekali saya dapat masuk ke dalam pabrik tahu yang sudah ada sejak tahun 1965 ini. Pabrik tahu legendaris ini terus-menerus bertransformasi sampai akhirnya menjadi rumah makan dengan nuansa alam yang seperti ini. Saya kalau generasi di sini, saya generasi kedua. Tapi kalau usaha kerajinan tahu ini udah 3 generasi. Dari engkong, dari orang tua, terus ke saya. Usia Bapak sendiri berapa Pak kalau boleh tahu? Waduh, saya udah 50 tahun. Iya. Masih 17. Sedikit lagi. Perasaan sih 17. Perasaan. Iya. Jiwa masih muda ya Pak? Jiwa muda, ya. Terus ngomongin soal pabrik Napotet ini, kira-kira sejak tahun berapa sih Pak berdirinya? Ini sejak orang tua saya tinggal di sini memang udah punya kerajinan tahu. Waktu itu tahun 65 Nisa. Jadi udah bikin tahu, saat itu belum seperti saat ini, ya kan, masih penduduk juga masih jarang. Dijualnya juga ke warung-warung. Transportasinya juga jalan kaki dengan keranjang, ya, 2 keranjang depan belakang. Seperti itu. Itu Bapak pernah merasakan sendiri nggak Pak jualan tahu ke warung-warung? Saya masih kecil, ya, hanya lihat aja tahu gitu. Iya. Terus pertama kali yang mendirikan berarti dari di sini ya orang tua saya. orang tua. Tempat ini ya. Tadi 3 generasi tuh Pak. Iya. Jadi dia dapat warisan dari orang tuanya. Pindah rumah ke sini, lalu produksi di sini. Kalau engkongnya nggak di sini? Engkongnya nggak di sini, nggak jauh dari sini, ada di dekat sini. Iya. Tapi sekarang masih ada atau enggak? Udah enggak, dia udah enggak, ya. Alat-alatnya ya dilanjut ke sini. Ke sini semuanya ya. Oh, belum. Kalau boleh tahu kenapa pabrik ini bisa bertahan hingga sekarang? Karena masih banyak orang yang suka ya ke tempat ini, dan masih juga orang kalau sudah makan tahu di sini dia nggak mau makan tahu yang lain, rasanya beda. Iya, maunya ke sini. Oke Pak, ada alat atau sesuatu yang masih digunakan sampai saat ini dari dulu ya Pak? Iya, dari dulu sampai sekarang alat yang digunakan untuk produksi tetap menggunakan kain sebagai pencetak tahunya. Ada yang lain nggak Pak? Apa gitu misalnya? Yang lainnya, Misalnya tadi kan kayaknya ada press apa itu? oh, bandulnya ya? Iya. Iya, masih menggunakan bandul sih. Iya. Itu dari awal Pak? Dari awal dulu pakai bandulan supaya tahunya itu digencet biar tiris airnya. Seiring perkembangannya zaman, pabrik tahu ini dengan merek tahu Kuning Sari memang telah mengalami banyak perubahan. Mintarsi salah satu karyawan yang menjadi saksi perubahan Napotet. Ia sudah mengabdi di sini selama 15 tahun loh. Ada yang berubah nggak sih Bu? Cara atau teknik pembuatan tahu dari ibu awal masuk sampai sekarang? Oh, cara pembuatan sih nggak ada yang beda, nggak ada yang berubah. Paling tempatnya yang berubah. Tempatnya ya? Iya. Kalau boleh tahu tempatnya dulu emang gimana? Ya dulu kan masih bawahnya tanah, belum keramik, masih bambu. Peralatannya juga masih banyak kan bambu-bambu, tampahnya juga. Ini kan udah stainless, ininya juga udah stainless. Dulu kan papan ya, kayu-kayu dulu mah. Dulu mungkin masaknya pakai kayu bakar atau? Iya, kayu bakar dulu mah. Belum lama gas mah.
Karena kayu udah susah, udah langka. Dulu mah kayu ngebul asap. Enggak. Bukan saja bangunan pabriknya yang berubah, Santo Salim juga mengubah konsep dari pabrik menjadi tempat makan yang asri dan nyaman. Awalnya ya sepi, karena kita kan supplier supermarket. Supermarket itu mulai tutup kan, awal-awal pandemi supermarket ditutup, dibatasin. Sehingga barang yang kita pasok ke supermarket itu nggak terjual bagus lah gitu. Akhirnya kita produksi mengalami penurunan. Akhirnya ya kita puter inilah pikiran gimana caranya gitu. Nah, lalu saat itu juga pas zamannya orang berubah kegiatan dari ngantor suruh tinggal di rumah kan saat pandemi. Mulailah orang berolahraga, mencari sehat. Banyakan sih pada naik sepeda olahraganya. Nah, orang kan kalau naik sepeda di rumah kan juga bosen. Akhirnya dia ngambil trip main ke sini. Dari teman-teman juga sih. Teman-teman main ke sini. Saya main ya ke rumah kamu, main ke sini, saya ajak main ke sini. Terus dia lihat-lihat gitu. Nge-vlog juga. Kirimlah ke grupnya. Lalu kan temannya juga pada nggak kerja kan, akhirnya ikut gantian, dia nge-vlog lagi, lalu kirim lagi ke teman-temannya, terus begitu. Ya, akhirnya karena saat itu memang orang nggak kerja, saat itu orang WFH ikut datang. Itu dari Pantai Indah Kapuk kemarin naik sepeda. Oh iya. Iya, dari Kelapa Gading, dari Jakarta kota naik sepeda. Memang nggak ada kerjaan saat itu. Akhirnya semua orang kesini ya nggak semuanya sih, maksudnya yang itu kesini yang tahu gitu loh. Akhirnya kesini sampai kita juga kewalahan kan, nggak siap saat itu. Akhirnya kita ya pelan-pelan kerja keras lah sampai gimana caranya, yang penting bisa ngelayanin orang gitu. Tapi awalnya berarti yang disuguhkan hanya tahu doang dong Kak? Apa gimana? Tahu. Ya dari awal sedikit itu saya udah mulai ngerancang, sedikit orang yang datang mulai ngerancang. Jadi kita daripada repot banyak yang request, saya buatlah standar makanan yang ada gitu. Jadi makan berat sama temennya nasi ditambah tahu. Berarti penggagasnya juga Bapak ya? Bapak, ya sama keluarga lah bareng-bareng gitu. Melihat ini ramainya juga kan? Iya, lama-lama udah punya standar. Seiring dengan orang yang datang, akhirnya jadi nggak repot lagi, datang menunya ini silahkan order. Bukanya dari jam berapa Pak? Buka dari jam 8 sampai jam 4. Oh, sampai jam 4. Terus menu yang ditawarkan di tempat ini tuh apa aja Pak? Saya ada makan, kalau pagi kebanyakan orang pada makan makan tahu dengan beberapa olahannya seperti tahu aci, tahu isi, bakso tahu goreng. Wah, asik juga nih bisa menikmati tahu yang masih hangat, ditambah dengan suasana alam yang menyejukkan. By the way, pabrik tahu Napotet jadi langganan para selebritas loh. Dan gak cuma itu, Bapak Presiden Joko Widodo juga pernah mampir ke sini nih guys. Hai Gen People, seru banget tadi udah ngulik tahu Napotet yang udah ada dari 1965. Nah, kalau kalian punya rekomendasi tempat, kuliner atau sosok yang menurut kalian legendaris, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Genpi.co di App Store atau Play Store kesayangan kamu. See you!